Oke. Nah, satu hal yang perlu diingat kalau asistensi itu, tapi untuk yang prodi arsitektur mungkin ini tugas terakhir ya, karena setelah UTS bukan saya lagi yang mengajar, akan disambung oleh Ibu Asri atau Pak Iwan. Nah, cuma yang perlu kalian ingat, kalau walaupun ini hanya asistensi, tetap paling tidak harusnya ada nama dan tugasnya. Nah, kalau begini kan artinya saya susah nih yang dimaksud yang mana, walaupun ya pasti saya bisa akhirnya membaca ini tuh tugasnya yang mana. Akan tetapi di sisi kalian ini menunjukkan apa ya, bagaimana kalian menampilkan diri kalian. Itu satu. Terus yang lebih lanjut lagi, tampilan seperti ini tuh terlihat tidak presisi. Saya nggak tahu nih, apa karena cara mengambil mengambil sudut pandang fotonya kah, kameranya kah, sehingga hasilnya begini. Jadi kesannya tidak presisi. Nah, di sini itu kemarin kan saya ada menjelaskan mengenai garis proyeksinya ya. Di sini kan tidak ada garis proyeksinya. Jadi kalau saya periksa ini tuh akan banyak sekali yang harus di ini. Nah, ini juga sama. Ini apakah cara kayaknya mengambil, jadi karena kan kita kan terbatas ya mengandalkan teknologi untuk menyajikan tugasnya. Paling enggak kalian juga berusaha untuk memposisikan si gambar ini ketika di dalam layar HP kamera itu tuh juga bagaimana caranya supaya itu tuh benar-benar bisa kalau saya kan ini kan nanti kan mau dibuat garis proyeksinya gitu ya. Kalau gini kan nanti kan jadinya kesannya ada garis yang distorsi gitu, nah nggak sama panjang dan sama ininya. Karena kalau untuk proyeksi ortografi itu tuh garis proyeksi itu menjadi bagian yang akan dinilai, karena di situ menunjukkan kalian paham tidak titik tertentu itu akan diproyeksikan ke bidang kuadran lainnya itu tuh dari garis proyeksinya untuk menelusurinya itu. Nah, ini sama. Jadi harusnya ada garis proyeksinya dulu baru dapat gambar yang di atasnya kan atau di sampingnya. Ini cukup baik. Ini juga. Makanya kemarin saya sampaikan kalau ini kan latihan pertama bagi kalian untuk membuat garis-garis paralel ya. Makanya saya sarankan kalian kalau memang dirasa susah pakai kertas gambar yang polos putih itu, gunakanlah milimeter block untuk latihan asistensinya. Nanti kalau udah mau dikumpul, barulah kalian nanti membuatnya ketika akan dikumpul tugasnya, barulah kalian buat di kertas polos putih. Nah, ini jadi yang namanya garis proyeksi itu tidak hanya sekedar di ujung-ujung ya, tapi semua titiknya ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ini kita screening dulu. Kemarin kan minggu lalu saya ngasih materi ini ya, cara menuliskan dimensi, termasuk juga ukuran si tinggi hurufnya. Nah, itu pun juga kan tergantung skala dari bangunannya ya. Yang skala objek yang kalian ini.
Ini. Kemarin seingat saya meminta nama tugas itu plus ditambahkan situ proyek fotografi dan kode dari objek gambarnya kan. Jadi ketika saya ngecek itu langsung, oh ini objek yang ini gitu. Oke, itu review cepatnya. Nah, kita mulai dari yang ini. Nggak tahu ini objeknya yang mana ya? Nurpila, ini objeknya yang mana ya? Ya, Bu. Itu objeknya yang mana ya? Oke, Bu. Gambar 2B. Gambar 2B, Bu. Ya, sebentar. Yang ini ya? Bu. Nggak bisa sih. Yang ini aja sudah ya, biar bisa dilihat yang ini. Nah, untuk tampak atas kan, kalau kita lihat dari yang kemarin itu, nah, kan yang atas kan yang bisa kita lihat adalah bidang yang ini ya. Sorry. Kan yang ini nih, bidang yang ini. Nah, untuk tampak atas kan berarti kan yang bidang U dan yang segi 4 ini. Jadi kalau kita lihat yang tadi ya, bentuknya U, dan yang segi 4 ini yang ada lubangnya. Itu dulu yang dilihat di sini. Kemudian, kalau kita lihat di sini lagi, oh ternyata ada lubang di sisi bidang yang berdiri ini. Berarti kan kalau kita lihat dari atasnya, si lubang ini kan, kita buat garis gitu ya, dia akan tampak di sini, berupa garis putus-putus kan. Nah, kalau kita lihat si bidangnya ini, itu yang terlihat di atasnya adalah bidang putus-putus, sama dengan yang ini. Jadi kalau misalnya kita buat yang kemarin bidang lengkung, berarti yang terlihat dari atas adalah garis putus-putusnya. Ke sini lagi tadi. Nah, berarti kan
yang terlihat di sini adalah si garis putus-putus. Sedangkan si lingkaran, karena terlihatnya dari atas, dia tetap utuh dilihat sebagai lubang. Ya, itu dulu. Itu untuk si objeknya. Objek bagaimana dia terlihat dari atas. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat proyeksi ke tampak depannya. Nah, garis proyeksinya misalnya kita pakai warna kuning aja kelihatan. Nih. Ini ada beberapa garis proyeksi. Yang pertama, yang ini. Satu. Yang ini ketinggalan. Sorry ya kalau agak ini ya, soalnya saya pakai mouse. Nah, ini juga ketinggalan, gitu ya. Yang ini pun juga ketinggalan. Sampai sini dia. Harusnya ini tuh sampai sini. Tapi ingat kemarin, prinsip yang mana garis yang lebih diutamakan. Yang pertama kan garis tampak ya. Artinya ini karena dia garis proyeksi itu kan pasti tipis. Kalaupun kita teruskan sampai ujung sini, itu tetap nggak akan kelihatan si garis proyeksi ini, ya kan? Kemudian, nah sebenarnya ini pun juga proyeksinya itu dari sini, tapi karena dia berimpit dengan garis ini, maka dia nggak akan kelihatan, ya. Nah kemudian si lubang ini tadi, ini sudah ada ya kan? Terus yang ini titik tengah ini, itu nggak perlu kita buat garis proyeksinya sebenarnya, ya. Terus si ujungnya ini, dan terakhir yang ini. Oke, itu ke kuadran untuk gambar tampak depan. Nah, begitu pula untuk yang gambar tampak sampingnya. Itu sama, kita buat garis proyeksi. Nih ya, terus yang ini ketinggalan nih, Nurmila. Nah, nanti yang di sini pun juga sama, ditarik garisnya ke sini. Nah, si bidang sisi lingkaran yang lubang itu pun juga sama, itu sorry ya kalau tidak lurus. Nah, ini maaf, harus dari sini malah. Nah. Duh, garis sumbunya nggak terlalu kelihatan. Nanti garis sumbunya paling tebal ya, supaya jelas. Nah, baru nanti yang ini. Sorry keterusan tadi, karena saya nggak lihat garis sumbunya. Nah, ini pun ditarik ke atas. Jadi, ketika kalian membuat garis si lubang di sini, yang putus-putus itu nggak serta-merta kalian buat dulu gambarnya, tetapi itu adalah proyeksi dari lubang yang sudah kalian gambar di tampak atasnya. Barulah ketika kalian sudah teruskan, barulah kalian tahu, oh kedudukannya di sini. Nah, untuk tingginya, itu didapat dari untuk tingginya, itu kalian harus buat gambarnya ini dulu. Jadi, ini untuk memproyeksikan di mana letak si titik dari si garis-garis yang berada di tampak atas ini. Nanti tinggi yang ini itu tergantung dari tinggi yang kalian buat di sini. Nah, tingginya kan kalian tahu dari gambar 3 dimensinya. Berarti kan ini kan ngikut nih. Ngikut tinggi yang kalian ambil gitu ya. Kalian buat. Berapa tingginya? Oh, segitu. Nah, untuk yang si tampak depannya, sama nanti. Kalian proyeksikan, harusnya kuning ya. Nah, kok nggak bisa? Garis proyeksinya dari sini nih. Nanti yang ini kan diteruskan, pasti akan berimpit sampai sini. Harusnya juga sampai sini, tapi kan nanti berimpit dengan garis si objek ini ya. Sama ini juga gitu. Sampai sini, sama ini juga gitu. Nah, barulah dapat si tingginya ini. Barulah nanti kalian buat jadi kalau misalnya, sorry, kenapa nggak keluar birunya? Nggak mau berubah biru.
Nah, barulah nanti kalian setelah membuat ininya kan, si garis objeknya. Nanti kan kalian cara membedakan garisnya kan dengan ketebalan drawing pen ya. Jadi nanti misalnya nih, garis objeknya 0,5. Terus garis dimensinya nanti apa dan angkanya 0,3. Garis proyeksinya 0,2 atau 0,1. Nanti arsinya 0,2 atau 0,1. Jadi nanti terlihat perbedaan garis itu tuh untuk menjelaskan nanti apa namanya perbedaan antara si garis objek dan garis tampak, garis tidak tampak, terus garis yang tadi garis yang putus-putus, terus garis jadi nanti di sini nanti catatan ya, itu ada garis tampak itu paling berapa kemarin 0,5, kemudian garis tidak tampak itu 0,3, nanti ada garis dimensi, kalian bisa pakai 0,3 atau 0,2 tergantung nanti ininya, dan angka dimensinya 0,3. Terus garis proyeksi pakai 0,1 dan garis yang apa, garis seperti penunjuk sumbu dimensi itu menggunakan 0,2. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau bertanya, Bu. Bu, yang saya baca materi yang Ibu kasih kan kalau garis dimensi itu tidak bisa berulang. Artinya, apakah artinya itu kalau sudah diberi dimensi di bagian tampak depan, jadi di tampak atasnya itu tidak perlu, Bu? Tetap sih. Karena kan itu kan apa ya? Seperti gini ya. Ini kan boleh kalau ini kan nantinya ini kita bicara tugas atau bicara nanti ketika gambar kerja ketika kalian kerja. Karena gini, kadang di denah, apalagi kalau misalnya gambarnya udah kompleks, udah rumit gitu ya. Nanti biasanya gambar itu udah masing-masing lembar. Misalnya nih, gambar denahnya sendiri di satu lembar. Nanti gambar tampaknya sendiri di satu lembar. Nanti gambar potongannya sendiri di satu lembar. Artinya kalau kita hanya memberikan ukuran di gambar dendahnya saja, tapi nanti di potongan itu tidak kita kasih keterangan ukuran misalnya, itu kan nanti nggak akan bisa apa ya, nggak akan bisa dikerjakan. Padahal masing-masing bagian nanti itu ada tingkat kerumitan tertentu. Nah, kalau untuk tugas ini prinsip itu bisa digunakan karena kan ini kan dia berada di satu lembar dan objeknya pun juga sangat sederhana kan, ini hitungannya nih objeknya sangat sederhana. Prinsip itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya di sini kan kita bisa tahu oh ini tuh panjangnya sekian karena di sini udah kalian tuliskan kan. Nah, kalau dengan pertanyaan tadi membatasi bahwa kalau untuk kaitan tugas itu bisa prinsip itu digunakan. Karena kan gambar sederhana dan kalau sudah dikasih keterangan di sini kita bisa langsung lihat karena kan sederhana aja, terus ini tuh berada di satu lembar halaman kan, jadi bisa seperti itu. Paham ya? Nah untuk yang prinsip tadi jelas ya yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika pertama kalian pahami dulu yang tadi ini,
ya kan? Dek, adek, tolongkan laptopnya nih, Dek. Ya kan? Jadi pertama kalian bayangkan dulu, karena kan urut-urutannya adalah kalian menggambar gambar tampak atas dulu kan. Gambar tampak atas itu kan kalian pahami bagaimana kalian memahami gambar 3 dimensi dari objeknya. Nah, untuk yang objek ini kan kita pasti ngeliat tuh yang ini. Nih. Pasti kalian akan melihat yang ini kan. Nah, yang ini tadi kan, yang bentuknya U tadi. Ya. Nanti setelah kalian sudah membuat gambar tampak atasnya, barulah kalian buat sorry, ini ketinggalan berarti. Tadi. Nah, termasuk yang ini nih. Jadi semua garis itu tuh harus ada diproyeksikan ke kuadran tampak depan dan tampak sampingnya. Nah, setelah itu kan kita buat garis proyeksi ke atas, kemudian kita tadi dari gambar kalian tahu tingginya berapa, kalian buat gambarnya. Nanti setelah terbuat gambarnya itu, tadi bisa kalian buat dari sini dulu garis proyeksi yang dari sini, atau garis proyeksi yang ini untuk lebar panjang si objek, si tampak samping ini, dan dari tampak depan ini kalian buat garis proyeksi untuk ke tampak sampingnya. Nah, keakuratan dan kelengkapan kalian dalam memproyeksikan si garis yang masing-masing garis ini, itu akan menentukan lengkap atau tidaknya si gambar kalian berada di sini. Artinya misal nih, kalau ternyata kalian lupa membuat garis proyeksi yang ada di sini, kan akan aneh rasanya kalau kalian bisa membuat garis lubang lingkaran berada di sini, atau lubang lingkarannya berada di sini misalnya. Kan bisa aja tuh, karena kalian tidak presisi gitu ya, si lubangnya itu berada di sini. Jadi ketika saya cek dari garis proyeksi ini tuh, nggak sama, nanti ada tuh contohnya. Gitu. Paham ya? Oke, saya lanjut ke, ini udah paham ya kelompoknya Nurmila? Nanti sama kan ini kan gabung sama sipil. Jadi nanti yang, ini yang teknik sipil. Yang arsitektur yang dapat objeknya sama, berarti sama nanti prinsipnya. Begitu ya. Karena saya gabung ini kelas asistensi hari ini. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Saya hapus dulu. Ini tuh yang mana ya? Ini kelompoknya yang mana ya ini? Saya lagi 1C, Bu. Oh, ini. Ini ada gambar gedenya enggak ya? Sebentar. Oh, enggak ada. Oh, ini dia. Nah, untuk yang ini, dari gambar ini kita lihat bahwa bidang tampak atas itu adalah yang ini. 1, 2, dan yang ini. Ini ya. Oke, itu dulu. Artinya kan ada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nah, kita lihat yang di sini. Aduh, bisa lagi ini. Oke, berarti di sini ada 1, ada 2, ada 3, ya kan? Ada 1 di sini, 2, 3. Oke ya, kemudian kita buat garis proyeksinya. Ini apa kurang gede ya?
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis proyeksi yang sebelah mau ke tampak samping ini udah kurang satu yang ini. Jadi kalau di sini kan apa ini? Jadi pertama satu yang ini, dua yang ini ketinggalan, kan? Terus 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian kita proyeksikan ke atas juga. Ini sudah ada. Yang ini tidak sampai sini. Terus yang ini nggak ada. Jadi nanti yang ini kan garis sumbunya lingkaran. Nah, ini kan garis tidak tampak nih. Harusnya garis putus-putus, tapi dia harusnya lebih tebal dari si garis sumbu ini. Jadi si garis ini itu lebih tebal dari si garis si sumbu ini. Nah, kemudian terakhir yang ini. Oke ya. Nah, baru nanti dibuatlah si garis, sorry, ini pun juga tadi harusnya ada garis tampak ya. Ini kan garis objek, garis si tampak. Ini. Nanti ini pun juga sama. Nanti kalian buat garis objek. Nah, ini saya buat biru ya, tapi nanti kalian walaupun dia biru, harusnya nanti si garisnya tuh harus lebih tipis dari si garis objek. Ya. Kemudian kalian buat garis proyeksi yang ke arah tampak samping. Ini, terus yang ini, terus yang ini, terakhir yang ini. Nah, baru didapatlah si tinggi untuk yang di sebelah sini. Jadi kalau misalnya tadi ini diteruskan, sorry, harusnya dari sini dulu tadi. Nah, yang ini kan diteruskan nih, yang ini yang ketinggalan nih. Nah, karena ini ketinggalan, padahal ini adalah si garis yang agak susah pakai mouse. Nah, ketahuan akhirnya bahwa yang garis ini tuh harusnya berada di sini. Nah, dia harusnya berada di sini. Berarti yang garis yang ini itu salah posisinya. Karena kalau kita lihat dari sini, si kedudukannya tuh berada di ini, kita tarik garis proyeksinya yang kuning ini ke atas. Nah, dia tuh berada di sini, pertemuan antara si kedudukan panjang lebarnya dengan kedudukan si tingginya. Jadi ketemunya di sinilah dia ketemunya. Gitu. Nah, lanjut ke kenapa nih? Lanjut ke tadi. Kita lanjutkan ke bentar yang ini. Ini tuh putus-putus. Benar nggak? Karena kan ngelihatnya dari arah sini nih. Itu harusnya putus-putus. Jadi si bidang ini, itu kalau lihat dari sini, ingat kemarin yang tidak tampak, itu kan tidak kelihatan. Karena berada di belakang arah pandang kita. Berarti yang ini tuh
putus. Nah, terus yang lingkaran ini mana sudutnya? Berarti di sini tuh harusnya ada sumbu. Bentar, harusnya merah ya. Saya buat merah aja biar beda. Nah, di sini tuh harusnya ada kalau misalnya ini diteruskan garisnya ya, si sumbu ini. Di sini tuh ada si sumbu lingkaran. Oke. Gimana kelompoknya Tri Ivan? Ada pertanyaan? Gimana? Halo? Halo, Ibu, saya mau nanya. Yang tadi salah garis itu kan, nanti kalau misalnya kita hubungkan, ukurannya tetap sama, Kak, Bu? Ukuran apanya ya maksudnya? Yang gambar satu. Kamu bisa coret yang mana? Yang lembar ini apa yang sebelumnya? Yang ini, Bu. Iya, kamu bisa coret di sini. Pakai yang anotasi. Ada kan anotasi yang gambar pensil itu? Kamu klik. Nanti keluar. Nanti kalau mau pilih warna, ada segi 4 warna dengan yang gambar lengkung, garis lengkung itu kamu klik. Yang mana yang kamu maksud? Bentar, Bu. Yang ini, Bu. Apakah nanti sama juga dengan ini? Dengan yang mana? Yang itu dengan dimana? Yang ini, Bu. Lebarnya? Iya. Kan gini ya, ingat nggak kalau dari arah sini, kalian lihat apa? Saya bedain warnanya ya biar beda sama Ivan. Kalau dari arah sini, yang kita gambar di sini kan adalah posisi garis ini kan, Ivan? Benar nggak? Iya, Bu. Jadi yang kita lihat itu adalah, ntar saya klik yang gambar ininya ya, biar lebih paham. Nah, tadi posisinya kita, itu kan kita ngelihatnya dari sini kan? Kalau dari posisi 3D. Paham dulu ya? Oke ya? Yang ketika kita lihat di gambar tampak atas kan, kita ngelihatnya dari sini, di posisi kertas gambarnya, yang tadi. Tapi ketika di objek 3D, yang posisi ini tuh berada di sini kan? Setuju dulu? Iya, Bu. Oke ya. Nah, di gambar kita yang di sini, garis yang ini, yang saya coret, yang bundarin ini, itu kan kita ingin menggambarkan garis yang ini nih. Dan garis yang ini. Benar nggak? Jadi posisinya ketika kita lihat dari sini, dia berupa garis tegak satu, garis gini aja, Van. Garis begini aja, karena kita melihatnya dari arah sini. Oke, paham dulu ya? Jadi kita mencari si garis ini tuh berada di titik mana titiknya gitu, Nathan. Van. Jadi si garis yang berada di sini, itu tuh dua garis ini sebenarnya. Garis yang ini dan garis yang ini. Nah, saya kembalikan ke tadi yang tampak atas. Yang ini ya. Bukan ya. Nah, jadi kalau kembali ke yang sini tadi, Van, garis yang mana tadi tuh? Nah, yang ini, yang sekarang harusnya berada di sini, kalau berdasarkan garis proyeksi ini, itu tuh dua garis. Garis yang bagian depan sini, dan garis yang bagian depan sini. Tapi karena kita melihatnya dari arah sini, si garis ini kan berhimpit di satu titik. Titik mana? Oh, ini titiknya. Kita cari titiknya untuk kita proyeksikan ke gambar tampak sampingnya. Oh, beradanya di sini, bukan di sini. Tadi kan Ivan menggambarkannya di sini nih. Padahal kalau kita tarik dari tampak atasnya, kita buat garis proyeksinya, dia tuh berada di sini kedudukannya. Gitu, Van. Masih bingung? Masih, Bu. Gini, maksud saya kan mengenai angka dimensinya, Bu. Yang di tampak atas, angka dimensinya kan 15. Untuk gambar satu. Nah, kalau ditarik... Kalau untuk yang tampak atas, kan si garis ini kan kita tunjukkan dengan lebarnya yang ini kan. Yang ini kan, maksudnya Ivan. Yang sebelahnya, Bu, 15.
Oh, yang ini panjang, ini lebar. Iya. Ya, terus? Terus? Nah, kalau ditarik garis, itu yang di tampak sampingnya yang lebih 15? dari 15. Bukan, Ivan nariknya ngukurnya dari sini, Ivan. 15 itu dari sini. Jadi dari sini ke sini. Nah, titik ini, itu kan garis proyeksinya yang ini. Jadi kan di sini nih. Nah, jadi si lebar yang garis yang dari titik, misalnya saya kasih X ya. Panjang garis XY, ini XY ya, X ke Y, itu di sini posisinya adalah, di sini X-nya, yang ini Y-nya. Paham, Van? Oh, paham, Bu. Oke ya, karena kan kita ngelihatnya dari sini nih. Si X itu di kanan kita. Oke ya, Y itu di depan kita. Berarti ketika kita menggambarkan di sini, X itu di kanan. Y itu di depan kita, di tengah. Jadi ngukurnya itu dari X ke Y. 15 itu panjang dari titik X ke Y-nya ini, ke yang ini tadi nah, yang kita ini. Bukan di sini. Makanya saya bilang penting sekali kalian paham si titik-titik itu kalian buat garis proyeksinya. Karena kan gini, sebenarnya nanti ketika kalian bekerja, bahkan kalian nggak perlu buat garis proyeksi. Karena tingkat keterampilan kalian tuh udah benar-benar bisa membayangkan bentuk 3 dimensi itu, menggambarkan ke gambar tampak depan, atas, samping, kiri, bahkan bawah, itu tuh udah nggak pakai garis lagi, karena kalian sudah bisa membayangkan 3 dimensinya. Ibaratnya gitu ya. Tapi kan ini kan proses perkuliahan, kalian proses belajar. Bagaimana saya tahu kalian paham? Dengan kalian membuat garis proyeksi. Dan kalian pun juga proses belajar itu dengan membuat garis proyeksi ini. Artinya, karena kalian masih belajar, kalian tuh perlu alat bantu untuk membantu kalian. Kira-kira ada lagi nggak dari gambar yang tampak atas ini yang belum saya proyeksikan? Seperti tadi kan, oh ternyata garisnya keliru meletakkannya. Karena tadi nggak pakai garis proyeksi kan. Ivan menganggapnya, oh harusnya berada di sini. Padahal kalau kita buat garis proyeksinya, dia berada di sini, karena melihatnya dari arah sini. Nanti akan berbeda kalau kita melihatnya dari arah sini, Van. Kalau dari arah sini, gambar Ivan ini benar. Jadi si garis yang titik ini, titik misalnya saya buat 1, 2, 3, 4, itu benar. Ketika kita melihat dari arah sini, si 1 kan di kiri. Ini 1, ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Si XY-nya itu, X-nya itu berada di sini, Y-nya berada di sini. Di tempat garis yang Ivan buat. Paham ya? Yang lain juga, maksudnya kan gambar objek itu kan alat untuk kita belajar untuk memahami. Artinya kalau sudah kalian tuh paham gambarnya berubah, itu mau diapain gambarnya berubah, kalian tetap akan bisa membuat gambar pandangan jamaknya ini, multi-view drawing-nya. Artinya tetap gampang aja bikin tampak atas, tampak depan, tampak samping, kiri, kanan, belakang. Mau tampak bawah pun juga gampang. Oke, ada lagi? Ibu, yang lain, ya? Berarti ini tampak sampingnya saya lihatnya dari sebelah kiri. Ya, dari kiri, dari sini. Dari yang panah ya. ini. Karena Ivan meletakkannya begini. Kecuali Ivan puter 180 derajat gitu ya. Si tapal kudanya ini tuh berada di sini. Nah, Ivan benar gambarnya begini. Karena ngelihatnya dari arah sini kan, kita memproyeksikan garisnya kan di sini. Gitu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut yang kenapa keluar ini? Selanjutnya oh, yang ini sama ya dengan yang tadi, cuma dia posisinya aja. Jadi contoh seperti ini. Ketika kita meletakkan gambarnya berbeda, misal kayak gini ya.
Nah, kita kan melihatnya dari sini nih. Dibandingkan dengan gambar yang sebelumnya, rasanya tadi sudah ya. Artinya kan si tampak depannya tuh berubah jadi arah sini. Nah, ini kalau kita lihat ternyata ini harusnya saya nggak perlu bahas lagi ya, kan tadi sudah ya. Prinsipnya sama sih. Di sini harus ada garis proyeksi. Ini pun ada garis proyeksinya nih, sampai sini. Nah, kan ketahuan akhirnya ketika si lingkaran yang kecil ini diproyeksikan, ini nggak lurus. Ini harusnya sampai sini nih. Nah, artinya kalau berdasar sisi garis proyeksi ini, si lingkaran tuh diameternya tuh dari titik ini ke titik ini. Makanya kalau ini jadi aneh. Kenapa si sorry, bukan yang itu ya. Salah. Nah, ini tuh sampai ke sini. Itu susah pakai mouse. Nah, harusnya si lingkaran itu sampai sini garisnya nih. Ini tuh tidak sama besar. Jadi lingkaran yang berada di sini tuh tidak sama besar dengan lingkaran yang di sini. Karena kan si lubang ini tuh kita proyeksikan di bagian yang bawah ini. Sama juga nanti kalau yang ini garis yang lubang yang mana yang kecil yang di letak U ini itu kita proyeksikan sampai ke atas, sampai ke lubang yang ini garis proyeksinya. Sama nanti yang kesininya pun juga kita proyeksikan tuh. Yang ini kan ketinggalan nih. Nah, ini ketinggalan garis proyeksinya. Yang ini pun juga kita proyeksikan, ini kita proyeksikan. Nah, baru ditariklah ke sini. Nanti ini ke atas. Tuh. Ya, intinya begitu. Ini tuh kan sama tadi dengan yang sebelumnya. Ya. Ini nah, gambar ini yang buat jadi salah itu adalah nih yang ini nih. Harusnya kan tadi kalau kita lihat ini kan garis tampak ya, berarti dia harusnya terus sampai ke bawah. Ini garis tampak terus sampai ke bawah. Terus ini sampai bawah. Nah, yang ini tuh garis apa ya? Saya bingung. Yang garis ini tuh garis apa ya? Karena kalau kita lihat tampaknya tadi, kenapa dia nggak mau ini? Nah, kalau kita lihat yang ini tadi kan, sebenarnya tuh nggak ada. Sorry, belum share screen ya saya. Nah, kalau dilihat di gambarnya, bidang ini, itu kan sampai lurus ini tuh, walaupun dia nggak kelihatan ya. Nah, itu gini nih. Nah, jadi yang kelihatan cuma garis yang ini, garis ini, itu satu elevasi sama sampai depan sini. Itu satu, maksudnya tuh benar-benar mepet sama bidang kertas gambar, sama yang ini juga. Jadi nggak ada lagi, ada garis yang di atasnya ini. Oh. Ya.
Ini sudah sama. Nah, ini gini. Ini gambar nomor berapa ya? 1.A, Bu. 1A. Bentar saya buka. Nah, untuk yang ini, sorry, bukan yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, untuk yang ini, coba kita latihan. Kalian latihan. Dini coba dari tampak atasnya kira-kira bidangnya apa aja nih? Tampak atas ya, Bu. Coba diklik annotate, yang gambar pensil itu, nanti dipilih gambar itu dan anotate yang atas sebelahnya pause, di sampingnya gambar remote control. Ya, itu. Nanti pilih garisnya yang draw, nanti yang bagian bawah yang garisnya lebih tebal, supaya efeknya efek apa? Emboss, watermark. Yang ini, Bu. Ya, biar nggak ini. Yang ini. Oke. Terus, dan ada 2 lubang di tengah ya. Oke, ya, sekarang saya kasih tadi mana punya ini. Nah, ini. Berarti kan kalau kita gambarkan kan berarti ada 1 di sini, 2 dan 3 gitu ya. Coba kalau kita kembali tadi. Ini ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ini kita belum bicara ini dulu ya. Kita belum bicara mengenai dimensi. Kemudian lanjut ini buat garis proyeksinya. Ganti garisnya, Din. Garisnya ganti kuning sama ukuran garisnya. Apa saya besarin dulu ya? Yang ini nanti, ini ganti ke sini, yang ke atas jadi kecil garisnya. Proyeksinya ke bidang tampak depan, Kak, Bu? Nanti kan harus dua-duanya kan? Terserah mau yang mana dulu. Bu, nggak bisa lurus. Nggak apa-apa. Yang ini saya nggak ada, Bu. Nah, makanya ditambahkan. Yang gambar ini yang kurang ditambahkan. Siap, Bu. Yang lingkaran bawah. Oh iya. Aduh.
Yang ini belum, Din. Oh iya, Bu. Bu, kalau garis proyeksinya itu enggak apa-apa ditindih sama ini, Kak, Bu, sama yang nanti dimensinya, notasi Nggak apa-apa. Karena garis proyeksi kan yang paling tipis. Kalian bisa pakai 01. Jadi nanti makanya kemarin kan ada tuh pengutamaan garis. Jadi kalau misalnya nanti garis proyeksi ketemu garis dimensi, nanti pasti yang kelihatan garis dimensi, karena garis dimensi kan lebih tebal daripada garis proyeksi. Sama juga nanti garis putus-putus ketemu sama garis tampak, garis objek misalnya. Nanti pasti yang kelihatan garis objek. Karena apa? Garis objek kan paling tebal 0,5 atau 0,6 misalnya gitu ya kalian pakainya. Nanti garis tidak tampak kan 0,3 atau 0,4. Itu nanti pasti nggak akan kelihatan tuh garis tampak, garis tidak tampak yang putus-putus itu. Karena pasti ketindes sama garis objek tampaknya itu. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Yang ke kanan, yang ke tampak samping. Oke, sekarang Dini buat garis objek atau garis tampaknya pakai warna biru. Nanti yang garis tidak tampak buat pakai warna merah. Yang ini apa, Din? Oh iya, Bu, kelebihan. Ini kan yang ini kan garis dimensi kan ya? Berarti bukan yang ini, Din. Oh iya, Bu. Ini juga kelebihan nih. Jadi ingat nanti saya kalau kalian buat garisnya kelebihan juga berarti salah tuh nanti. Jadi setiap garis yang salah atau garis yang kurang atau garis yang harusnya nggak ada itu termasuk ya berarti gambar kalian masih keliru. Bu, kelebihan dikit enggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, karena ini pakai mouse ini ya. Nggak, maksudnya kalau tadi kan benar-benar kelebihan tuh, karena kan maksud Dini pasti yang ini kan, padahal ini kan garis dimensi. Berarti kan bukan itu yang dimaksud. Tampak sampingnya kok gini, Din? Yang ini
Itu garisnya harusnya gimana tuh? Terus yang ini itu garisnya gimana? Terus nah yang ini garisnya gimana nih? Nih yang ini garisnya gimana? Terus kalau yang lingkaran, nah di sini tuh harusnya ada garis yang tadi. Garis yang ini nih. Garis yang ini tuh, yang ini benar putus. Jadi semua garis yang ada dari tampak atas ini tuh, pertama kita buat garis proyeksinya, dan di sini kita harus cari dia nanti berada di sini tuh berupa garis putus kah, berupa garis objek yang tegas kah, atau nanti berupa garis tadi misalnya ada garis sumbu lingkarannya gitu ya. Berarti yang di sini, ini kan sumbu lingkarannya di sini nih. Nah, berarti, oh dia tumpukan sama garis objeknya misalnya. Ya nggak apa-apa misalnya kalau dia tumpukan. Tapi semua garis itu harus lengkap digambarkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena disitulah saya memeriksa apakah kalian benar-benar sudah memahami dan dapat menggambarkan. Artinya kalian sudah terampil dalam menggambarkan benda 3 dimensi menjadi gambar yang multi view drawing, gambar pandangan jamak. Jadi ke gambar tampak atasnya, tampak depannya, tampak sampingnya. Coba diulang, Bin, yang lengkapi yang tadi yang saya kasih keterangan ini. Gambarnya kan yang ini nih. Nih, gambarnya kan yang ini. Jadi kalau dilihat dari arah sana, yang bentuk yang kecil ini, itu kan nggak kelihatan. Yang garis putus-putusnya Kak Bu, yang nggak nampak itu kah? Iya kan? Ini kan di sini harusnya kan garis ini tuh mana nih? Garis yang ini. Di sini tuh di mana? Dini menggambarkan. Belum ada kan? Terus yang titik ini kan silinder jadinya kan? Tapi kan yang kita gambarkan kan adalah garis ujung dan garis ujungnya. Ini adalah garis proyeksinya nih, yang ini udah buat. Di sini di mana? Terus yang ini dan yang ini itu tuh di sini berada di manakah? Terus ya, yang ini juga kan belum digambarkan. Yang ini kan baru kalau misalnya saya buat ini X, tadi ya, seperti tadi misalnya yang ini X, ini Y. Yang ini kan X, yang ini Y. Itu tuh baru bidang yang ini yang Dini gambar. Baru bidang yang ini nih. Kalau kita ngelihatnya dari arah sini. Benar nggak, Din? Iya, Bu. Oke, berarti kan ada yang belum digambarkan yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan yang mana? Yang nggak kelihatan berarti pakai warna apa nih, Bu? Warna merah? Boleh merah, boleh biru juga. Kita kan sini kan nggak ada ketebalan garisnya ya. Untuk membedakan ini loh, garis yang ini tuh Dini belum bikin. Kalau garis yang itu berarti yang ini Kak, Bu? Ya. Terus tuh dia garis lingkarannya dia nanti putus-putus tapi kan tertindih sama yang garis tampak kan, Bu? Betul. Berarti yang terlihat nanti garis tampaknya. Terus yang ini segitu Kak, Bu. Terus yang ini Dini belum buat nih. Oh iya. Yang ini, yang bidang ini kan kalau kita lihat dari sini kan nggak kelihatan nih, yang tingginya, bidang ini kan tingginya segini kan, Din?
Iya, Bu. Nah, ini kan berada di sini mana nih? Kan dia nggak kelihatan kalau dari arah sini. Ya, Bu. Berarti kalau yang kelihatan sebelah sini cuma yang ini, terus tuh yang di belakangnya itu garis putus-putus. Sebentar, yang ini tuh nggak kelihatan loh. Sorry. Iya kelihatan ya? Bentar. Nggak kelihatan, Din. Dia kan lebih pendek dari yang ini. Bentar. Yang ini kan lebih pendek nih. Cuma segini panjangnya. Sedangkan ini kan lebih panjang nih. Segini nih. Berarti kan ini tetap ketutupan sama yang ini. Jadi kalau Dini menggambarkan garis yang ini, itu kan tetap ketutupan sama yang ini kan? Oh iya, Bu. Saya salah lihatnya harusnya lewat sebelah sana. Iya. Jadi posisi kalian meletakkan gambar di tampak atas ini itu menentukan bagaimana kalian menggambarkan si tampak sampingnya. Berarti ini yang garis tampak, nanti yang nggak tampaknya itu putus-putus, Bu. Ya. Jadi yang ini, yang si ini, itu karena kita ngelihatnya dari arah sini, jadi sebagian itu adalah garis yang ini. Jadi kalau dari tampak depan adalah garis yang ini, kalau dari tampak atas itu adalah garis yang ini, tapi yang bagian bawah, yang bagian di sini, bukan bagian yang ini ya. Jadi yang saya bicarakan sekarang adalah garis yang di bawah sini. Jadi yang ini, terus yang ini, bagian bawah yang ini, dan yang ini, kalau kita lihat dari arah sini, itu adalah ini kan? Ya, tetapi kan dia tuh nggak akan kelihatan kalau kita melihatnya dari arah sini. Berarti si garis ini tuh, itu dia putus-putus. Jadi dari arah panjang sini, panjang yang ini sepanjangan ini, atau panjang ini dan panjang ini, itu adalah garis putus-putus. Karena bidang yang kita lihat dari arah sini tuh, sebesar ini tuh, menutupi si bidang ini tuh, yang bidang yang tinggi, yang ini, yang bagian depan ini, itu dia yang bagian depannya itu menutupi. Gitu. Paham ya, Din? Paham, Bu. Bu, terus Bu yang kan dia ini, Bu, yang coba diulang ini garisnya. Sama juga yang ini berarti itu bukan garis utuh. Sama yang jadi yang jadi garis yang ini, nanti dengan garis yang ini, jadi yang garis yang posisi yang ini, yang di belakang, dan yang ini tuh yang di belakang. Jadi 1, 2, 3 sama yang datar yang ini itu tuh garis putus-putus. Coba digambar. Ini buat. Begitu ya, Bu? Oke, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Boleh ya, yang lain juga boleh tanya, ya? Kan Bu, kalau yang di pusat lingkaran tuh kan Bu, garisnya dilebihkan, yang kayak yang garis ininya kan, garis ini Bu, yang ini. Nah, kalau dia tuh kan Bu juga tertindis dengan sama yang garis tampak. Tampak apa dimensi? Kan kalau garis tampak kan sudah berhenti sampai di sini aja garis tampaknya.
Berarti nggak usah dilebihkan ya, Bu, kalau dia tertindih sama yang lingkaran. Enggak, lingkarannya kan tetap lebih. Ini kan kita bicara tentang garis sumbu ya kan? Ini bicara tentang garis sumbu kan? Misalnya garis sumbunya yang ini kan? Garis sumbu yang ini kan? Berarti kan straight. Nah, berarti kan yang ini nih garis sumbunya. Ya, Bu. Nih kan dilebihin misalnya gitu ya, yang bawah dilebihin juga. Ketindih sama garis yang ini kan maksud ini. Iya, Bu. Ya. Nah, si garis yang itu ya udah kalau memang dia tebal, tebelin aja di sini. Nah, tapi kan nanti kan kelihatan ini lebihnya si garis sumbu lingkarannya itu kan segini nih. Ya. Oh, iya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, begitu juga nanti. Sekarang kita bicara dimensi ya. Nah, si dimensi ini, kemarin kan saya bilang kasih jarak. Kan ini kan, karena kemarin mungkin kalian udah duluan gambarnya ya, baru dapat materi dimensi. Nah, ini kalau misalnya digeser, ya paling enggak yang posisi, misalnya keterangan dimensi untuk tampak atas nih. Si garis ini, itu tuh harusnya berada di sini nih. Paling enggak segini nih. Terus si tinggi hurufnya, paling enggak segini nih. Karena ini terlalu kecil kalau dibandingkan si objeknya. Ini berapa tinggi hurufnya, Din? Sama, ini juga terlalu mepet. Kan kemarin sudah dijelaskan ya jaraknya. Berapa kira-kira jaraknya terhadap si garis objek. Sama juga di sini. Nah, terus sekarang kemarin kan belum ada di materi itu. Kayaknya saya ketinggalan. Bagaimana kita memberi keterangan elevasi? Elevasi itu ketinggian. Nah, ada dua cara. Cara pertama, sama kita memperlakukannya bahwa itu panjang dan kita memberi pemahaman bahwa itu jarak dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin memberi keterangan tingginya ini, kita tetap memperlakukannya bahwa seperti garis dimensi gitu ya. Ada garis penunjuk, ada garis ekstensi. Nah, disinilah kita memberi keterangan si angkanya. Artinya kita memperlakukan sama, oh ini tuh kita memberi keterangan dimensi panjang atau lebar sama seperti bahwa ketika kita memberi keterangan ini adalah 20 itu adalah jarak antara titik A ke B itu 20 gitu ya. Sama, artinya jarak dari titik ini ke sini tuh X gitu ya, anggap aja sini X. Artinya kita memperlakukan bahwa ini tuh sama seperti panjang, dimensi, dan lebar. Nah, ini cara yang A. Cara yang B, nah di sini saya menambahkan lagi materi kita. Setiap ada gambar bentuk 3 dimensi seperti ini, itu kita wajib hukumnya menambahkan di sini plus minus 0, 0. Artinya, nanti semua keterangan mengenai elevasi atau tinggi dari objek ini, itu mengacunya ke ini. Gitu ya. Artinya kalau nanti misalnya ini tuh, contoh di sini harusnya ditambahkan nih, plus 1. Anggapnya gitu ya. Plus 1 ini, di sini tuh nanti, di sini juga misalnya kalian beri keterangan gitu ya. Kalau misalnya pakai cara A yang tadi, di sini 1, di sini juga 1. Karena dia mengukurnya panjang titik yang ini ke titik ini, dan panjang titik ini ke titik yang ini. Posisi ketinggian yang ini, itu tuh 1 terhadap ini. Nah, nanti yang ini, misalnya plus 2. Plus 2 ini, itu terhadap ini lagi. Jadi, ketinggian plus 2 itu diukur dari plus minus 0,0-nya. Sama juga yang ini. Ini pun juga sama, kita kasih keterangan plus 2. Ya. Nah, itu cara pertama tadi. Kita memperlakukan bahwa jarak 1 ini, itu antara jarak titik yang ini, jarak titik ini ke titik lainnya gitu ya. Nah, cara B itu kita memperlakukan bahwa si titik itu relatif terhadap plus minus 0,0-nya. Jadi kalau di sini begini, kita sini tulis plus
Di sini plus minus 0,0-nya gitu ya. Ketika saya menuliskan di sini plus 1, itu plus 1 itu terhadap si 0,0. Nanti kalau di sini saya menuliskan plus 2, itu plus 2 ini terhadap plus minus 0,0-nya. Jadi ini tuh tingginya 2, anggapnya katakanlah kita pakai meter gitu ya. Dia 2 meter terhadap plus minus 0,0-nya. Nanti misalnya kalau kalian membuat gambar rumah gitu ya, kan ada fondasi, ada slope, ada tanah uruk, ada beton rabat dan sebagainya gitu ya. Di sini ada, misalnya saya buat slope, di sini ada fondasi menerus, di sini ada pancang gitu ya, di sini ada rabat, di sini ada, anggap aja ada tanah uruknya gitu. Nah ini kan ke bawah lagi tuh. Anggapnya slope-nya 20, ininya 70, rabatnya 5 cm, panjangnya sampai 2 meter misalnya. Nah, ini minus 20. Ini minus 90. Tadi kan 70 ya. Terus ini minus 1 meter 05. Sampai ke bawah. Dia acuannya semua ke tadi plus minus 00-nya. Ada pertanyaan? Halo? Bu, jadi nanti gambarnya pakai plus minus kah, Bu? Terserah, kalian mau pakai yang mana? Kan saya bilang tadi, boleh pakai cara A, atau kalian mau pakai yang tadi, mau pakai yang cara B. Tapi di sini tetap harus ada ini. Keterangan elevasi di sini pun di tampak atas itu juga harus lengkap, jadi ketinggian ininya. Supaya nanti ketika saya cek di gambar tampak depannya, itu harus sinkron tuh. Jadi kalau misalnya di sini kalian tulis plus 1, saya akan ngecek di sini benar nggak plus 1 tinggi yang garis ini. Di sini plus 2, benar nggak si tinggi ini tuh 2. Jadi semua gambar ini harus sinkron satu sama lainnya terhadap si gambar yang ini. Jadi saya akan ngeceknya ke sini nih, ke gambar yang ini. Kalian boleh pilih yang metode A atau metode B. Boleh dua-dua, boleh salah satunya. Tapi tetap kalian harus konsisten ya. Kalau pilih yang A, berarti yang gambar yang ini ya metodenya A. Yang gambar ini pun juga metodenya A. Kalau memang pilih yang A. Tapi kalau mau pilih yang B, berarti gambar yang satunya pun juga B. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ini perkuliahan kita hari ini saya rekam, saya unggah di YouTube. Nanti yang kelompok lain sebenarnya prinsipnya sama. Artinya kalau kalian bisa sudah memahami yang 3 contoh tadi, harusnya kalian sudah bisa menerapkan ke gambar masing-masing. Karena tadi saya lihat pun juga tidak semua gambar itu juga lengkap sampai yang gambar yang ini pun juga. Atau mau satu lagi? Halo, atau mau satu lagi ini? Atau coba yang ini terakhir. Satu lagi ininya. Ini punya sorry. Nah, ini terakhir. Ini punya Aditya. Aditya. Ya, Bu. Ya, coba Aditya yang coret. Yang menulis garisnya, garis. Ganti garisnya yang kecil. Itu tadi.
udah Bu ya, atas. Ya, lengkap ya. Udah, oke lengkap. Yang ke kanan lagi, yang ke tampak samping. Udah Bu ya? Gitu ya? Lengkap nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lengkap. Oke, yang ini yang bagian bawah. Kurang 2. Bentar. Bukan begitu caranya, Aditya. Kalau gitu nanti ada kemungkinan kamu selisih garisnya. Jadi kalau mau narik ke sana, itu dari sini dulu. Ini kan ini nih. Satu garis itu loh, Bu. Oh. Ini kan ke sini nih, ke garis sumbu X, sumbu Y-nya kan. Nah, dari sini harusnya Aditya nariknya. Nanti kok dari sini nanti pasti akan selisih tuh. Ketemukan dulu di garis sumbunya, baru tarik ke sini. Nah, baru dari sini ke atas. Saya satu dulu ya? Iya, yang ini juga gitu. Dari sini, baru ke sini, baru ke sini. Nanti kelihatan tuh, yang titik ini tuh selisih nggak? Kalau misalnya dari sini, sama juga. Ini kan karena kita nggak pakai penggaris ya, jadi kan selisih. Nah gitu. Nah ternyata kan ada yang ketinggalan tuh, nih, yang ini ketinggalan nih. Nah, sehingga karena ini tadi garis proyeksi nggak kegambar, ketinggalan sorry, susah pakai mouse. Nah di sini kan harusnya ada nih. Nah harusnya kan di sini ada garis putus-putus akhirnya. Karena yang garis yang si proyeksi ini itu tadi Aditya ketinggalan gambarnya. Ayo lanjut. Nah, sekarang bikin garis objek tampaknya, garis tampak. Pakai warna biru. Oke, garis putus-putus, garis tidak tampak yang berupa garis putus-putus belum nih. Pakai warna biru tapi yang tipis aja, Aditya. Biar kelihatan bedanya. Ya. Yang gambar tampak sampingnya. Oh, itu nggak putus-putus. Itu nggak ada lagi, Aditya. Itu garis proyeksi. Garis sumbu lingkarannya ganti aja warnanya jadi merah biar kelihatan bedanya. Garis sumbu lingkarannya ganti warna merah. Bu mau nanya Bu. Kalau garis proyeksi itu nggak nyentuh garis tampaknya kan Bu? Nyentuh, dia nyentuh garis tampak. Iya, nyentuh garis tampak. Beda sama garis dimensi. Kalau garis dimensi kan enggak ya. Masih ada garis ekstensi dimensi itu kan masih ada sekitar 1 mm nggak nyentuh
nggak nyentuh ujung si garis tampak kalau garis dimensi. Berarti nanti bisa aja Bu, garis ekstensinya nyentuh sama garis proyeksinya Bu? Iya, benar. Tapi kan garis dimensi kan lebih tebal dari garis proyeksi. Jadi di sini garis paling tipis adalah garis proyeksi karena dia hanya membantu kita untuk memproyeksikan titik atau garis. Jadi sebenarnya nggak masalah. Mau dia tabrakan sama garis objek, garis tampak, mau tabrakan sama garis tidak tampak, mau tabrakan sama garis sumbu, mau tabrakan sama garis dimensi nggak masalah. Ini Aditya tinggalan nih, ini ganti nih. Harus saya hapus saja dulu ya. Nih, diulang aja. Biar nggak bingung nanti kalau ini. Yang sampingnya juga kan Bu? Iya, iya, yang sampingnya juga. Sudah kan Ibu? Sudah. Yang lain gimana? Ini udah lengkap apa belum? Sekalian saya ngecek yang lain udah paham belum nih? Bu mau nanya sekali lagi Bu. Ini kalau jarak yang antara sini sama sini harus sama Bu ya? Sama sini. Yang jarak yang mana ya? Jarak ke garis tengahnya ini Bu. Yang ke Ini. sininya. Sebenarnya kan kalian harusnya memperkirakan kira-kira nanti si garis dimensinya gimana. Ini kan terlalu dekat nih Aditya naruh. Saya ganti aja warnanya biar kelihatan ya. Ini kan Aditya terlalu dekat nih menaruh ininya. Padahal kan nanti kan yang bagus sekitar segini lah. Kalau misalnya. Tapi kan kalau dari prinsip yang saya kasih materi kemarin, harusnya kan di sini tuh nggak perlu ada. Yang perlu tuh di sini. Jadi nanti di sini, ya kan? Sorry. Ini ke titik tengah lingkaran, terus ke samping sini. Nah, terus dan yang total kan, ini kan nabrak nih, harusnya di sini nih. Aduh, nabrak no. Dan yang ini, kan gitu ya. Nah, karena ini udah ada, berarti yang ini sebenarnya nggak perlu ada di sini. Nah, begitu juga nanti dengan yang ini. Kalau yang ini kan kemarin prinsipnya usahakan jangan masuk, tapi kan ini yang paling dekat adalah dekat sini. Berarti kan yang dikasih yang ini nih. Karena cuma 2, maka di sini nih, ada di sini 1. Terus tadi kalau misalnya mau ngasih dimensi yang pakai metode A, berarti kan di sini tuh. 1 ke titik tengah lingkaran, ke sini, gitu ya, sama dengan yang total, gitu kan, ininya, cara memberikan dimensinya. Nah, terus kalau yang ini, berarti kan kalian beri yang perbagian gini, harus nariknya dari sini, dan yang total, gitu kan. Tuh. Nah, di sini karena kalian harus memberikan dimensi, ini kan terlalu dekat jaraknya, karena kan tadi ada yang perbagian gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan yang total. Dari sini. Kan gitu. Yang ini tuh sampai sini. Oke.
Paham ya? Jadi kalau misalnya tanya berapa Bu jaraknya, ya kalian harus atur nanti kira-kira kalian akan memberi tinggi hurufnya berapa, jarak antar dimensinya berapa. Dan kalau misalnya di sini kalian di sini kalian sudah beri keterangan dimensi gitu kan? Di sini tuh kalau gambar ini tidak cukup rumit dan dengan garis dengan pemberian dimensi yang di sini kalian sudah bisa mewakili dan bisa memperjelas orang tuh bisa membaca, memahami gambar kalian. Di sini tuh nggak perlu lagi, karena kan ini kan dalam satu halaman lembar. Beda nanti yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia terpisah-pisah, jadi tampak atasnya sendiri, nanti tampak samping sendiri, tampak depan sendiri, atau potongan sendiri. Nah, gambar itu harus lengkap ukurannya, supaya nggak salah ketika dikerjain. Sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Ini aja Bu ya? Kenapa? Apanya? Dimensinya cuma yang salah satu dari sini aja Bu, yang tengah ini Bu. Iya, karena kan ini kan sederhana aja. Artinya kalau udah memberi keterangan begini, kita pasti udah paham. Asal lengkap loh ya. Jadi misalnya dari sini ke sini, terus nanti dari sini ke titik tengah lingkarannya. Terus dari sini ke sini, terus dengan totalnya. Kan ini kan sama ya. Maksudnya tuh gambarnya sederhana aja. Tadi yang pertanyaan siapa tadi? Dini ya rasanya. Kan kalau sudah ada, kita nggak perlu lagi ngasih. Iya, kalau gambarnya sederhana dan berada di halaman yang sama. Artinya, nggak akan menimbulkan orang tuh salah membaca atau salah memahami ininya. Gitu. Oke, kita hampir 2 jam nih. Kasihan nanti kalian pulsanya untuk mata kuliah yang lain. Ini saya rekam, saya upload di YouTube untuk yang mau mengulang lagi, yang mungkin masih belum paham. Kan tadi sudah ada 4 contoh ya. Saya harap yang kelompok yang lain mengikuti. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpul hari Minggu malam jam 10 ya. Jadi nggak ada lagi alasan nanti misal lupa ketiduran atau misalnya sinyal lemot atau apa. Jadi kan harus, kalau memang begitu kan paling nggak jam 9 sudah mulai harus upload gitu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu tadi. Ada pertanyaan? Bu, saya. Ya. Berarti dimensinya Yuda ini udah benar, Bu? Atau apa yang diperbaiki tinggi hurufnya aja atau bagaimana, Bu? Letaknya kan, letak sama tingginya. Jadi mungkin dirapiin lagi. Terus tadi kan kalau punya Yuda, tebal tipisnya garis juga kan, Yud? Belum nih kan? Jadi masih agak bingung tadi saya membaca antara garis proyeksi sama garis dimensi sama garis sumbu lingkaran. Jadi dalam menggambar teknik itu, cara kita berkomunikasi dengan orang itu adalah ketika kita membedakan garis. Itulah cara kita menyampaikan ke orang bahwa ini garis tampaknya, ini garis, ini tuh tidak tampak, ini tuh garis sumbunya, ini tuh garis dimensinya. Jadi tuh orang tuh benar-benar paham, oh gambar objeknya tuh ini loh. Nah ini tuh keterangan menyertai si gambar itu. Itu satu. Yang kedua, ini tuh ada garis proyeksi, dan saya menuntut kalian membuat garis proyeksinya. Itu adalah cara saya untuk mencari tahu kalian benar-benar paham tidak. Kenapa si gambar tampak samping itu menjadi begini. Oh, asal muasalnya adalah si garis proyeksi ini. Nanti ketika kalian bekerja, garis proyeksi ini nggak bakal ada. Karena kita tuh udah bisa membayangkan, oh si garis ini tuh ketika digambarkan tampak samping itu akan jadi begini. Ini karena kita dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana cara saya tahu untuk kalian tuh paham? Ya dengan cara saya meminta kalian membuat garis proyeksinya. Paham ya? Nah untuk si siapa? Garis sumbunya, ini yang paling tebal nanti. Saya hampir lupa. Nanti kalian bisa pakai yang 08 atau spidol gitu ya untuk membedakan kalau ini tuh garis proyeksinya. Supaya nggak bingung sama garis-garis yang lain. Jangan lupa nanti kalian di sini jangan lupa di sini tuh ditambahkan misalnya 1B gitu ya. Jadi saya biar bisa cepat. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti boleh saya ngulang kan, Bu? Boleh, Bu? Nah, iya kan, ini kan masih asistensi kan? Iya. Makanya kemarin saya bilang, kalau kalian mau asistensi, biar cepat, pakai milimeter block gitu ya.
Walaupun nanti pengumpulan akhirnya kalian menggunakan kertas gambar yang polos ini. Dan ingat, jangan lupa diarsir. Nah, untuk arsir, kalian boleh aja memilih misalnya arsir yang ini. Nah, yang ini arsirnya beda sama yang ini misalnya. Beda itu maksudnya beda jenis arsirnya, beda skala arsirnya. Jadi kalau misalnya sini karena agak tebal, agak paling rendah gitu, terus dia paling rapat arsirnya. Misalnya kalian pakai arsir keramik gitu ya. Di sini juga sama-sama keramik, tapi karena dia lebih tinggi posisinya untuk menjelaskan bahwa bidangnya beda dengan bidang ini, kalian buat agak besar skala arsirnya misalnya gitu ya. Atau mau sekalian benar-benar beda misalnya. Jadi kalau misalnya yang ini misalnya arsirnya tanah uruk misalnya gitu ya. Ini kan cuma sekedar kalian menerapkan, mengaplikasikan pengetahuan kalian mengenai simbol arsir. Atau di sini misalnya kalian pakai bata misalnya, arsir bata gitu. Boleh-boleh aja. Jadi kalian boleh boleh menerapkan arsir itu. Yang jelas itu harus bisa menjelaskan bahwa bidangnya berbeda dan bahannya juga berbeda gitu. Jadi gini ya. Nah, gitu. Oke, paham? Jadi kan di sini saya ulang lagi, yang akan saya nilai adalah garis. Jadi bagaimana kalian menerapkan, bisa memahami bahwa oh ini garis tampak, oh ini garis tidak tampak, oh ini garis proyeksi, oh ini garis dimensi, oh ini garis arsir. Nah, jadi masing-masing itu kalau kalian bisa menerapkan, maka gambar kalian jadi bagus. Kelengkapan garis juga menjadi penilaian saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, berarti kan masih belum lengkap gambarnya, berarti nggak mungkin dapat A. Jadi lengkap dulu. Jadi kalau misalnya lengkap, itu pasti B. Lengkap itu beserta dimensinya, beserta arsirnya, beserta si macam-macam si garis tadi itu. Nanti kalau tadi kerapian, terus bagus, terus tadi etiket, nah itu nanti yang akan menjadikan gambar kalian jadi dapat A. Paham ya? Oke, ada lagi? Udah mau jam apa? Mau jam ya. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Sudah semua kah ini absennya? Saya save ya. Saya siap-siap. Kalau nggak ada, saya tutup. Nanti akan saya upload di YouTube, saya share linknya. Jadi kalau bagi yang mau mengulang lagi tadi mungkin atau yang hari ini tidak bisa bergabung, karena tadi saya lock ruang meetingnya, karena saya jadi bingung konsentrasinya antara mengadmit yang mau masuk karena telat. Kan tadi kan kita sudah sepakat ya, mulai jam 9.15. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau live boleh silahkan. Saya lagi save chat. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Bu, saya mau nanya, Bu. Yo. Gambarnya itu harus pakai drawing pen kah? Enggak, Bu? Itu cara yang paling mudah dan paling efektif untuk membedakan garis. Karena kalau nanti kalian pakai pulpen, boleh-boleh aja mau pakai pulpen atau pakai apa ya yang tadi pakai beda warna gitu ya. Tapi dicoba aja. Apakah bisa? Karena nanti kalau pakai pulpen biasanya di ujungnya itu kayak apa ya? Kayak menebal, kayak terbentuk lingkaran bulatan lingkaran. Gitu. Kalau pakai pensil aja, Bu, nggak apa-apa kah? Mau pakai pensil? Iya, Bu. Dicoba aja, nanti bisa kelihatan nggak itunya, beda garisnya. Oh, yaudah, Bu. Makasih, Bu. Yo. Bu, saya mau nanya, Bu.
Kan saya Bu di kampung nih susah kan drawing pen. Kemarin udah pesan. Nah, terus tuh pesennya cuman yang 01, 03 sama 05. Jadi itu kan garis sumbu dimensi Ibu suruh pakai 02. Boleh nggak saya ganti, Bu? Garis ekstensi dimensi maksudnya? Iya, yang Ibu ketik garis sumbu dimensi 02. Oh iya kah? Garis ekstensi, salah. Garis sumbu itu yang X dan Y itu yang paling tebal, boleh kalian pakai spidol. Tapi yang garis ekstensi dimensi itu pakai yang tadi, kalau mau pakai 02 nggak apa-apa. Nah, saya kan Bu